Next up, Sky High. Menjadi pahlawan bukan soal memiliki kekuatan luar biasa, tapi tentang berani berdiri saat dunia meremehkanmu dan tetap setia pada orang-orang yang selalu ada di sisimu. Kali ini, kita akan membahas film unik berjudul Sky High yang rilis tahun 2023. Sebuah sekolah angkasa yang berisi para superhero yang tentunya di luar akal manusia. Tanpa berlama-lama, yuk siapin cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai modiar. Kisah ini dimulai dengan munculnya sepasang superhero bernama The Commander dan Jetstream. Itu adalah nama pahlawan mereka, tapi aslinya bernama Steve dan Josie. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai anak pria nih, bernama Will Stronghold yang dikenal introvert. Tekanan publik yang menuntut menyamai rekor orang tuanya membuat Will sering stres dan hampir menyerah, hingga suatu ketika Will akan disekolahkan di tempat orang tuanya dulu, yaitu Sky High, sebuah tempat sekolah para superhero berkumpul. Di sanalah para manusia akan melatih kekuatannya hingga siap menjadi seorang pahlawan. Names for them. Mom and Dad. That's me in the middle. You look at them and see the defenders of the world fight along with the total mastery of unarmed combat. By day, they live as Steve and Josie Stronghold. Setiap orang tua pasti punya harapan besar nih untuk anak-anaknya, seperti halnya Will yang dituntut bisa menjadi pahlawan. Tapi, tiap orang pasti menghadapi masalahnya masing-masing. Ketika sekarang Will belum juga mempunyai kekuatan, dan itu sengaja ditutupi dari orang tuanya karena takut keduanya kecewa. Untungnya, Will punya sahabat sekaligus tetangga yang baik bernama Layla, seorang wanita muda yang punya kekuatan pengendali tumbuhan seperti boboiboy daun. Dave! Gotta go. Layla sangat mengerti nih kondisi Will dan selalu menyemangatinya. Tak lama, orang tua Will mendapat panggilan darurat ketika ada robot penjahat yang merusak kota. Tanpa butuh waktu lama, Steve berhasil menghabisinya dengan sekali pukulan, sekaligus menjadikan mata robot itu sebagai kenang-kenangan seorang pahlawan di rumahnya. Melihat itu, Will semakin insecure nih, dan jika orang tuanya tahu, pasti akan kecewa. Launch! Oh, and the robot goes down. Setelah itu, Will dan Layla pergi ke Sky High untuk pertama kalinya dengan naik bus terbang yang disupiri oleh pria bernama Ron Wilson. Perjalanan yang tak masuk akal sempat membuat Will tak percaya bahwa kekuatan super itu ada. Sontak di tengah lamunannya, ternyata Will dan Layla telah tiba di Sky High yang terlihat sangat menakjubkan dengan sebuah piringan anti-gravitasi melayang di atas langit. Next up, Sky High. Semua murid baru disambut guru dan murid senior. Baru saja Will tiba, telah ditandai oleh dua pengganggu bernama Speed dan Les yang punya kekuatan super berupa lari cepat dan tubuh permen karet. Tak hanya itu, Will juga disambut oleh ketua OSIS bernama Gwen yang tampaknya membuat Will tertarik kepadanya, seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelum masuk kelas, semua murid baru akan dibawa ke ruang uji untuk menunjukkan kekuatannya dan dipilih berdasarkan kelas pahlawan atau pendamping pahlawan. Setiap orang menunjukkan kekuatan masing-masing hingga membuat Will semakin tak percaya diri bisa tampil seperti mereka. Ketika giliran Layla, tampaknya ia sangat menghormati Will dan meminta izin kepada Pak Guru bahwa kekuatannya hanya bisa ditampilkan dalam kondisi darurat saja.
Ketika waktu istirahat tiba, Layla saat di kelas tadi juga sempat mengkritik kebijakan ini karena seolah tidak ada keadilan ketika murid dipisah jadi 2 kelas. Diketahui, dalam Sky High terdapat siswa berdarah panas bernama Warren Pace yang punya kekuatan pengendali api. Ia dikenal pendiam tapi sangat mematikan hingga membuatnya ditakuti dan tak punya banyak teman. They're in battle. So where do I come in? Your dad busted his dad. Quadruple life sentence. No chance of parole. Saat kelas dilanjutkan, akhirnya Will mengakui kepada gurunya bahwa ia tak punya kekuatan sama sekali. Sontak semua orang terkejut nih, terlebih Will adalah anak superhero paling berjasa di negeri ini. Messing with the coach, just like your old man. Garp. Setibanya di rumah, Will ingin berbicara dengan orang tuanya dan mengakui kebohongan yang selama ini disembunyikan. Ia tak ingin terus-terusan begini supaya orang tuanya tak semakin kecewa. Namun, Steph malah mengajaknya mengobrol masa lalu tentang keberhasilan misinya yang membuat Will kembali mengurungkan niat, serta mencari waktu yang tepat untuk berkonsultasi. Mom and I ever teamed up to fight evildoers. As soon as she came smashing through the window, Will, Di sisi lain, ternyata ada penjahat yang diam-diam menyamar nih dalam mata robot yang dia bisik kemarin seolah benda itu telah mati. Selama ini, penjahat itu mengawasi untuk mencari waktu yang tepat untuk membalaskan dendam. Malam harinya, Will kembali merenung di atas genteng nih. Lantas Layla yang sudah tahu kebiasaan pria itu akhirnya menghampiri untuk mendengarkan curhatan Will yang selalu merasa bersalah. Life gives you lemons? Make apple juice? Can't make lemons. I don't know what it is. Keesokan harinya, Will dan Layla kembali sekolah nih dan tergabung dalam kelas pendamping pahlawan. Di sana mereka diajari ilmu-ilmu penting tentang bagaimana peran pendamping yang sesungguhnya. Hubungan sahabat antara murid pun semakin terbentuk, terlebih saat Will dengan senang hati mengajak teman-temannya kerja kelompok di rumahnya. Di sana menjadi waktu yang tepat bagi Will untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa ia tak punya kekuatan. Orang tua yang mendengarnya sangat terkejut dan kecewa dengan kebohongan putranya. incoming! Never to panic. Orang yang paling terpukul adalah Steve. Bagaimana mungkin putra seorang pahlawan tak punya kekuatan? Berbeda dengan ayah, Josie malah menyemangati putranya bahwa mereka adalah trio Stronghold yang punya tanggung jawab besar terhadap keselamatan bumi dari para penjahat. Meski belum menemukan kekuatannya, suatu saat Will pasti akan menemukan kekuatannya dengan cara yang tak terduga. Make the big time, so now he thinks he can pass judgment on some real heroes, kids, huh? Oh, it's up. Semakin lama di sekolah, Will mulai menghadapi kejahilan teman-temannya ketika Speed dan Les dengan sengaja menjegalnya hingga mengenai Warren Pace yang dikenal pemarah. Akibatnya, Warren Pace mengamuk dan menyerang Will habis-habisan hingga hampir membakar kantin. Dalam kondisi terpojok itulah, akhirnya Will mendapatkan kekuatannya, yaitu otot kawat tulang besi yang mampu memukul dan mengangkat apapun. Untungnya, perkelahian itu dilerai oleh kepala sekolah dan keduanya mendapat SP1 tanda peringatan berbahaya. So on. Setibanya di rumah, Will malah senang nih dan mengatakan pada orang tuanya bahwa ia telah mendapat kekuatan. Orang yang paling senang adalah Steve karena putranya itu mendapat kekuatan yang sama sepertinya. Ternyata kegembiraan itu disaksikan oleh penjahat nih yang berniat menyerang keluarga Stronghold sembari menunggu kekuatan penuh. Come here. Keesokan harinya, Will berhasil membuktikan di Sky High bahwa kelas pendamping pun tidak bisa diremehkan. Sebagai bentuk apresiasi, Will dipindahkan ke kelas pahlawan dan satu kelompok dengan Gwen. Diketahui, kekuatan Gwen adalah menyatukan teknologi sehingga bisa dengan mudah mengontrol apapun semaunya.
Meski telah beda kelas, Will tetap berkomunikasi nih dengan Layla dan membuat janji nanti malam untuk kencan di sebuah restoran. You're far too modest, Mr. Stronghold. Dalam kurikulum sekolah, terdapat tantangan menyelamatkan warga dari tanda bahaya. Saat ini, Will dan Warren Peace tergabung dalam satu kelompok menjadi seorang pahlawan untuk menyelamatkan warga itu. Sementara Speed dan Les tergabung dalam kelompok penjahat untuk mengganggu aksi pahlawan menyelesaikan misinya. Pertandingan pun dimulai. Will dan Warren menunjukkan kekompakan dengan berhasil mengikat Les seolah senjata makan tuan karena tubuh elastisnya. Sementara Warren Peace saat ini dalam kondisi kritis nih ketika Speed berlari memutarinya hingga hampir membuatnya kehabisan nafas. Untungnya Will bergegas nih menghentikan dan melempar Speed ke arah warga yang terjebak hingga berhasil menyelamatkannya. Ini adalah rekor muri karena hingga saat ini belum pernah terjadi kemenangan. Malam harinya, ternyata Gwen datang ke rumahnya untuk mengantarkan undangan reuni Sky High yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Saat ini, Will seolah melupakan janjinya nih dengan Layla yang telah menunggunya hingga restoran tutup. Padahal, Will sendiri yang mengajak, malah ia yang menggagalkannya. Well, can you at least make it stop raining? Keesokan harinya, Will dengan seenak jidat malah menceritakan kepada Layla bahwa keluarganya diundang oleh Gwen dalam acara reuni Sky High. Layla yang kesal membalas bahwa ia juga diundang oleh Warren Peace yang itu membuat Will seolah cemburu. Tak lama, Gwen mengatakan bahwa akan ada kerja kelompok kelas pahlawan, tapi ia bingung tempatnya di mana. Lantas, Will malah menawarkan kerja kelompok di rumahnya. Bukannya kerja kelompok, yang terjadi malah pesta pora ala anak-anak muda. Larry, you have to be a two-ton rock right now. Tanpa sengaja, Layla melihat pesta itu dari luar rumah Will dan membuatnya kecewa. Tapi, ia tetap mendoakan yang terbaik kok bagi Will ke depan. Disinilah letak kesalahan Will, dari mengajak teman-teman kelasnya ke rumah hingga mengajak Gwen ke tempat gudang senjata sekaligus museum pahlawan orang tuanya. Di sana, Will digoda oleh Gwen hingga akhirnya mengajak bermesraan. Untungnya nih, Will segera sadar dan menyuruh Gwen menghentikan itu. Kekacauan itu rupanya dilihat oleh orang tua Will yang baru saja pulang dinas. Mereka lantas menyuruh semua orang pergi dari rumahnya dan memarahi Will karena membuat keputusan seenaknya. Everyone out! Party's over! Don't stop on our account. Mendapat omelan dari Steve dan Josie membuat Will merasa bersalah dan meminta maaf, sekaligus memutuskan tidak menghadiri reuni Sky High. Sontak Will bergegas menghubungi Layla dan mengajaknya bertemu nih di sebuah restoran untuk meminta maaf atas kesalahannya juga. Tapi Layla tak menjawab teleponnya sama sekali hingga membuat Will kembali kecewa. Tak lama, Will didatangi oleh Warren Peace yang ternyata bekerja di restoran itu. Ia mengatakan bahwa Layla sangat mencintai Will. Tapi setelah apa yang terjadi, Will jadi ragu apakah Layla masih menyukainya. For Layla, do you know where she is? How should I know? I don't know, you're taking her homecoming. Oh yeah, right. Keesokan harinya, pesta reuni akhirnya dimulai. Semua orang datang termasuk Warren Peace dan Layla. Will yang di rumah memandangi foto keluarganya, lantas menyadari ada yang aneh nih. Ternyata senjata penembak jitu koleksi ayahnya telah dicuri dan Will sangat ingat betul ketika ia berduaan dengan Gwen, terlihat ada sekelebat bayangan yang mengambilnya. Kemungkinan dalang dibalik semua ini adalah Gwen sendiri. Need another reward. Welcome, Commander and Jetstream! Mau tidak mau, Will harus pergi ke reuni untuk menyelamatkan semua orang. Sementara di sana, Gwen yang akan memberi sambutan akhirnya menunjukkan jati diri sebenarnya
yang merupakan Royal Pain, sosok musuh masa lalu Steve dan Josie yang pernah dikalahkan dengan tembak jitu hingga membuatnya jadi bayi. Akibatnya, Royal Pain harus mengulang hidupnya lagi dari kecil hingga menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Kini, dengan pistol jitu di tangannya, Gwen menembaki semua orang termasuk Steve dan Josie menjadi bayi. Ternyata, banyak pula murid Skyhawk merupakan komplotan Royal Pain yang sedang menyamar, termasuk Speed dan Les. Untungnya, Layla dan lainnya berhasil menyelamatkan diri melewati sebuah lorong ventilasi. Tak lama, Will telah tiba menyusul untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Kini, yang perlu diperlukan adalah persatuan agar penjahat dapat dikalahkan. Satu persatu dari mereka akhirnya mulai bekerja dan melawan penjahat dengan sekuat tenaga. Sementara Royal Pain juga punya rencana jahat nih dengan mengirim semua orang yang telah jadi bayi ke bus untuk dibesarkan dalam akademi penjahat menggunakan kekuatan pahlawan mereka sendiri. Pertarungan sengit antara Royal Pain dan Will semakin seru nih ketika Skyhawk sengaja akan dijatuhkan. Para pahlawan hanya punya 10 menit sebelum Skyhawk menghantam bumi. Untungnya, ketika Will terpojok akibat serangan brutal Royal Pain, kekuatan sang ibu bangkit dalam diri Will yang bisa melayang di udara. Dengan pukulan jitu, akhirnya Royal Pain berhasil dikalahkan hingga membuatnya pingsan. Kini, satu tugas harus diselesaikan. Will segera terbang keluar dan berusaha menahan ujung Skyhawk sekuat mungkin. Untungnya, teman-teman Will berhasil memperbaiki sistem dan berhasil mengembalikan Skyhawk ke tempatnya. Dengan bantuan Profesor Skyhawk yang telah jadi bayi tadi, Will dan lainnya berhasil menemukan penawar racun dan mengembalikan semua orang ke bentuk asalnya. Kini, semua orang telah kembali normal dan penjahat Royal Pain beserta komplotannya harus mendapat ganjaran hukuman serta penghancuran senjata yang berbahaya agar tidak menimbulkan korban lagi. Dan itulah akhir dari film ini. Pada akhirnya, Skyhawk menghadirkan kisah bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari warisan atau kemampuan super, melainkan dari keberanian untuk memilih yang benar, kesetiaan pada sahabat, dan hati yang tulus dalam membela kebaikan. Will Stronghold belajar bahwa menjadi pahlawan bukan soal popularitas, tapi tentang tanggung jawab dan kebersamaan. Dari sana, film ini menutup dengan pesan sederhana namun kuat, siapapun bisa jadi pahlawan selama ia memiliki hati yang berani. Yuk, saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!